Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan aku Septi. Kali ini kita akan membahas lanjutan yang kemarin, masih tentang pesawat sederhana, tentang katrol. Jadi teman-teman, di sini tuh aku membahasnya katrol yang versi pelajaran SMP ya. Nah, kenapa aku buat terpisah dari yang kemarin? Karena ada yang ngasih tahu bahwa katrol ini tuh keluar loh di SKB yang kemarin. Nah, untuk versi SMA-nya aku buat di video yang selanjutnya ya. Sekarang versi SMP-nya dulu. Yuk dimulai. Jadi katrol itu nanti dibedakan menjadi katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, katrol tetap itu yang gimana? Jadi tuh yang kayak gini nih teman-teman. Teman-teman pasti tahu lah ya, ini tuh kayak yang itu loh di sumur. Kalau nimba air kan kayak gini, ada katrolnya. Nah, kalau kayak gini, itu keuntungan mekanisnya satu. Jadi dari kemarin kan kita bahas keuntungan mekanis. Nah, sekarang kita juga bahas tentang keuntungan mekanis juga. Untuk katrol tetap, itu keuntungan mekanisnya satu gitu ya teman-teman. Nah, kemarin kan aku bilang kalau keuntungan mekanis itu ya harapannya lebih besar dari satu. Jadi misalnya yang harus diangkat tuh 1000, pengennya ya cuma ngeluarin gayanya 700, 800 kayak gitu kan. Kok sama dengan satu? Berarti kalau misalnya bebannya 1000 Newton ya gayanya 1000 Newton. Terus apa dong fungsinya? Nah, teman-teman, ini tuh hanya untuk mengubah arah gaya. Coba teman-teman bayangin ketika teman-teman nimba air tapi nggak pakai katrol, jadi langsung ditarik gitu loh. Dengan ketika teman-teman pakai katrol, itu lebih mudah yang mana? Yang pakai katrol kan daripada langsung ditarik dari bawah, karena itu adalah fungsi pesawat sederhana meringankan pekerjaan manusia. Nah, katrol bebas itu kayak gini nih teman-teman. Jadi tuh ketika ini F-nya yang ini ditarik, nanti tuh ini juga bakal ikut naik kayak gitu loh teman-teman si katrolnya. Nah, kalau katrol bebas itu keuntungan mekanisnya dua. Beda ya teman-teman antara katrol tetap dan katrol bebas. Selanjutnya katrol majemuk itu jumlah tali yang menopang beban. Jadi beda teman-teman. Kalau katrol tetap ya udah satu, katrol bebas ya udah dua kayak gitu kan. Nah, katrol majemuk tuh enggak teman-teman, beda, dihitung jumlah tali yang menopang beban. Ada juga yang bilang jumlah katrolnya, ada juga yang bilang jumlah seluruh tali dikurangin satu. Cuma aku lebih memilih yang ini aja ya teman-teman. Misalnya ini nih teman-teman, ini kan katrol bebas majemuk, ini juga majemuk, jadi ada beberapa katrol. Kalau yang ini jumlah tali yang menopang beban tuh maksudnya yang ini nih teman-teman, 1, 2. Jadi yang ini yang kita pegang, ini kan yang kita pegang, yang kita tarik itu tuh enggak dihitung, yang ini enggak dihitung, jadi cuma ada 2, 1, 2. Jadi keuntungan mekanisnya tuh 2. Nah, sekarang kalau yang ini ada berapa coba? Kan ada 4 ya teman-teman, 1, 2, 3, 4. Jadi keuntungan mekanisnya ada 4. Jadi teman-teman ingat ya, cuma katrol yang menopang beban. Ini kan bebannya. Nah, cuma katrol lah, cuma tali yang menopang beban. Jadi yang ini yang kita pegang itu enggak dihitung ya teman-teman. Atau teman-teman boleh jumlah seluruh tali dikurangin 1. Kayak gitu juga boleh. Nah, ingat teman-teman, kalau keuntungan mekanis itu berat beban dibagi gayanya ya. Jadi ingat teman-teman, ini tuh berat bebannya ya, ini berapa, ini tuh F-nya pokoknya tuh kayak yang kemarin lah ya. Pokoknya kalau katrol tetap itu KM-nya keuntungan mekanisnya 1, katrol bebas tuh 2, katrol majemuk tuh tergantung jumlah tali yang menopang beban. Soal nomor 1, pada gambar di samping beban yang digunakan 100 kg. Jadi ini 100 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Besar gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban adalah, jadi tuh ini F-nya berapa kayak gitu kan teman-teman. Nah, ini katrol apa masuknya? Katrol tetap ya teman-teman. Ini kan katrolnya nggak berpindah-pindah gitu kan, tetap aja di sini. KM itu berat beban
bagi gaya. Ingat ya teman-teman, pokoknya berat beban bagi gaya. Yang besar bagi yang kecil, kayak gitulah. KM-nya itu kan 1, kalau katrol tetap. Kan tadi fungsinya cuma buat mengubah arah. Nah, ini W-nya 1000 loh, padahal sini 10 gitu. Ingat teman-teman, di sini tuh gaya berat atau berat benda itu massa kali percepatan gravitasi. Jadi tuh 100 kali 10. Jadi 1000 bagi F. Berarti F-nya sama dengan 1000 Newton. Berarti mana nih jawabannya? Yang B. Soal nomor 2. Pada gambar di samping, beban yang digunakan 100 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Besar gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban adalah titik-titik. Nah, teman-teman, ini katrol apa? Katrol bebas, jadi itu katrolnya bisa gerak gitu ke sana gitu kan. Nah, KM-nya berapa? KM-nya kan 2. Kalau katrol tetap 1, katrol bebas tuh 2. Nah, 2 itu sama dengan W 1000 per F. Ingat ya teman-teman, jangan lupa kali 10 kali percepatan gravitasinya. Berarti F-nya itu 1000 bagi 2 sama dengan 500 Newton. Jawabannya itu yang C. Soal nomor 3. Pada gambar di samping, beban yang digunakan 100 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Besar gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban adalah titik-titik. Nah, teman-teman, ini kan katrol majemuk. Ada yang bilang katrol majemuk, katrol ganda, kayak gitulah. Pokoknya katrolnya tuh lebih dari 1. Nah, di sini kita hitung jumlah tali yang menopang beban tuh ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ingat yang ini itu yang enggak, yang dipegang tangan atau yang ada F-nya itu enggak dihitung. Jadi cuma 4. Keuntungan mekanisnya tuh berarti 4 kan. 4 sama dengan 1000 bagi F gitu kan. Ini 1000 itu 100 kali 10 ya teman-teman. Jadi F-nya 1000 bagi 4, 250 Newton. Jawabannya itu yang D. Soal nomor 4. Perhatikan 3 buah katrol berikut. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Benda yang mempunyai massa yang sama diangkat menggunakan katrol. Jadi tuh ini semuanya massanya sama. Urutan keuntungan mekanis dari yang paling kecil adalah titik-titik. Dari paling kecil, nah kita hitung dulu ya teman-teman. Yang nomor 1 itu kan katrol tetap, berarti keuntungan mekanisnya kan 1. Yang nomor 2 itu katrol majemuk, kita hitung talinya 1, 2, 3, 4. Jadi itu keuntungan mekanisnya 4. Kalau yang nomor 3 itu katrol bebas, berarti keuntungan mekanisnya kan 2. Nah, kita urutin tuh dari yang paling kecil, berarti 1, 3, 2 ya. 1, 3. Ini ada angka 4 ya udah. Pokoknya ini ya 1, 3, 2. Jawabannya itu yang E. Soal nomor 5. Pada gambar di samping, beban yang digunakan 300 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Keuntungan mekanis dan besar gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban adalah titik-titik. Nah, teman-teman, ini adalah soal ya buat teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan, terus tulis di kolom komentar berapa sih jawabannya. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Apabila gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban sebesar 200 Newton, beban yang digunakan sebesar titik-titik kilogram. Nah, teman-teman, ini juga soal buat teman-teman. Jadi, teman-teman tentukan dulu KM-nya. KM-nya tuh ini berapa? Nah, KM itu kan sama dengan, ingat ya teman-teman, W per F. Nah, di sini udah diketahui gayanya tuh 200. Ya udah masukin ke sini aja 200. Nah, ketemu W-nya. W itu sama dengan berapa gitu kan? Kan nanti udah ketemu. Nah, teman-teman ubah ke massa. Gitu ya, teman-teman. Karena di sini tuh satuannya kilogram. Yang ditanyakan itu satuannya kilogram. Jadi massa bukan beratnya. Jadi pasti teman-teman bisa lah ya. Makasih buat teman-teman yang udah setia nonton video-video di channel Septia Friani. Semoga tuh videonya bermanfaat ya buat teman-teman. Oh ya teman-teman yang belum daftar tryout, yo buruan daftar tryoutnya biar tryoutnya tuh semakin ramai gitu loh teman-teman. Aku udah nyiapin banyak link untuk teman-teman dan semoga semuanya dapat link yang ada timernya gitu ya teman-teman, dan semoga nggak ada error-error lagi kayak tryout yang pertama kemarin. Dan aku udah setting biar nanti tuh teman-teman setelah submit
ininya apa, setelah submit tryoutnya teman-teman bisa langsung ngeliat skor terus jawaban yang benar dan bisa download file soal dan jawabannya. Semangat terus karena sekarang udah bulan Juni ya teman-teman, bentar lagi Juli, Agustus ya masih nunggu tanggal tesnya sih ya, cuma tetap semangat.